Oke, selamat pagi semua, Nak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, Pagi, Pak. baguslah. Sebelumnya saya sampaikan dulu bahwa tadi seharusnya kan kita masuk jam 9 ya. Namun ini bisa terjadi jaringan pada di pagi tadi itu tidak bagus, terganggu. Kemudian saya harus masuk di kelas 10. Nah, terpaksa waktu terundur kembali. Kenapa? Kami tadi juga di kelas 10 masuknya telat. Nah, sehingga keluarnya telat kan gitu. Nah, jadi kita juga masuknya telat di sini. Jadi mohon maaf sebelumnya. Semoga Anda bisa mengertikan itu. Namun jaringan sudah membaik kembali dan semoga ke depan ini bagus, sudah semakin bagus jaringannya. Nah, di sini langsung saja ya. Kita sudah masuk pada Oke, bagaimana? Sudah bisa terlihat layar saya? Bisa, Pak. Sehat. Sudah, Sudah Pak. bisa ya? Oke. Bisa. Nah, jadi kalau misalnya tadi di dalam WA itu, di situ topiknya perencanaan dan tata ruang wilayah nasional, provinsi dan kabupaten kota, sesi 1 kan. Nah, saya buat di situ, Benar, Pak. saya bagi ke dalam 2 sesi nanti. Kenapa? Karena ini perencanaan dan tata ruang wilayah ini kan banyak ini, ada wilayah nasional, ada wilayah provinsi dan kabupaten kota. Maka kita belajar dulu tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional. Itu secara khusus. 1, kemudian nanti minggu depan kita lanjut ke provinsi dan kabupaten kota. Nah, itu dia. Jadi biar bagus pembelajaran kita. Nah, di awal ini saya lebih banyak memberikan apa saja yang menjadi hal-hal baru, kata-kata yang baru berhubungan dengan perencanaan tata ruang. Karena nanti kita akan belajar hal-hal itu, kata-kata itu terus nanti kita ulang-ulang di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, apa saja itu nanti, maka itu yang kita pelajari hari ini. Oke, kita langsung. Nah, coba lihat ini. Di gambar ini ada Pulau Kalimantan ya, sebagai ibu kota baru Indonesia. Nah, diperkirakan, saya tidak tahu di mana ini, saya baca artikel, katanya 4 tahun lagi Jakarta tenggelam. Itu kan prediksi mereka ya, Jakarta tenggelam. Nah, ini maknanya tenggelam sebenarnya bagaimana ini? Nah, tapi perlu juga kamu ketahui bahwa setiap tahunnya kita itu turun 4 cm. Nah, kalau terus setiap tahun itu berjalan, maka ya benar, tenggelam kan gitu. Tenggelam. Tapi tentu tidak langsung tenggelam seperti itu. Tapi lama-kelamaan nanti dirasakan, loh kok air laut naik kan gitu. Padahal sebenarnya daratannya tuh turun. Nah, daratannya turun. Nah, maka ini kenapa sekarang kemampuan lahan untuk menopang daripada objek yang ada di atas itu terbatas. Jakarta itu sudah banyak dilakukan yang namanya sumur bor, pengambilan air. Sumur bor itu kan mengosongkan daripada isi dalam bumi, kan begitu. Sehingga nanti akan turun, terkikis. Lama-kelamaan kan pasir-pasir itu kan terang ke permukaan bumi, ya kan? Karena sumur-sumur itu tadi. Nah, turunlah, kan begitu. Kemudian ada hal yang lain, misalnya seperti terjadinya erosi tanah, tutupan lahan tidak ada. Nah, itu. Nah, ini sekarang Indonesia, ibu kota Indonesia itu dipindahkan ke Kalimantan Timur. Nah, ini dia. Nah, mau tidak mau. Namun
Kenapa dipilih tempatnya Kalimantan Timur? Nah, tentu ini berhubungan dengan konektivitas antar wilayah, sehingga nanti seluruh wilayah Indonesia ini bisa dijangkau. Tidak bisa lebih berat, tidak bisa dikasih di Sumatera Utara, tidak bisa dikasih Papua. Kenapa? Nanti orang Sumatera Utara sirik jauh kali kami ke Papua, nah, kan gitu. Begitu juga Papua kalau dikasih di Sumatera, jauh kali kami ke Sumatera. Nah, maka diambil posisi yang pas untuk itu. Dan masih banyak hal yang lain. Nah, itu perlu kamu ketahui. Nah, kemudian masuklah kita ke sini kan gitu. Kita belajar dulu mengenai pengertian tata ruang. Nah, tata ruang merupakan bentuk dari susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan sarana prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, atau nanti dalam hal ini diistilahkan dengan namanya struktur ruang. Yang tentu peruntukannya terbagi ke dalam dua fungsi. Nah, ini dia. Ada fungsi lindung dan ada fungsinya budidaya. Nah, fungsi lindung dan fungsi budidaya ini nanti itu masuk ke dalam pola ruang. Sehingga nanti pola ruang ini terbagi dua. Ada diperuntukkan untuk fungsi lindung dan ada diperuntukkan untuk fungsi budidaya. Nah, kemudian proses perencanaan dari tata ruang, pemanfaatannya, bagaimana pengendaliannya yang dilakukan secara sistematik, itu disebut dengan namanya penataan ruang. Beda dengan tata ruang tadi ya. Ini kan penataan ruang. Jadi proses penataan ruang itu merupakan proses perencanaan daripada tata ruang. Kemudian bagaimana pemanfaatannya, bagaimana pengendaliannya. Nah, itu disebut namanya penataan ruang. Selanjutnya, nah kita kan, nah salah satu bagian dari penataan ruang ini adalah perencanaan tata ruang. Nah, perencanaan tata ruang. Nah, apa itu perencanaan tata ruang? Perencanaan tata ruang merupakan suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang. Nah, yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Nah, kemudian apa itu struktur ruang? Struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman, sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Nah, itu struktur ruang ini. Artinya, tidak serta-merta sebuah bangunan atau sarana dibangun begitu saja, tapi harus juga diketahui apa hubungan fungsional. Nah, apa hubungan fungsional antara sarana yang dibangun tersebut terhadap kebutuhan masyarakat yang ada di dalam. Itu namanya struktur ruang. Jadi sudah dikonsep sedemikian rupa dan secara hierarkis memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Kemudian pola ruang itu apa? Nah, pola ruang merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Jadi makanya saya katakan tadi, dalam pola ruang itu ada dua. Ada fungsinya fungsi lindung dan ada fungsi budidaya. Nah, kemudian peruntukan ruang untuk fungsi lindung ada dalam kawasan lindung. Ya. Sekali lagi, peruntukan ruang untuk fungsi lindung ada di dalam kawasan lindung. Nah, kawasan lindung itu apa? Kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buat. Oh, bagaimana dulu? Sudah masih mendengarkan saya dengan baik? Jelas ya? Tadi agak Masuk. jelas, Pak. Masih Jelas, gimana Pak. kerja?
Di mana Jelas, terjadi? Pak. Jelas, Di mana tadi di mana? gara-gara jaringan terputus, Pak. Di kawasan Lagi kena lindung tadi, mati Pak. wifi sekolah. Oke, di kawasan. Mengenai kawasan lindung. Di kawasan, oke, Ya, Pak. saya ulang di situ ya, saya ulang. Nah, jadi berikan perhatiannya. Saya ulang kembali. Peruntukan ruang untuk fungsi lindung ada di dalam kawasan lindung. Gitu ya. Peruntukan ruang untuk fungsi lindung ada dalam kawasan lindung. Kemudian, kawasan lindung ini apa? Kan begitu. Nah, kawasan lindung merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama. Fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan. Jadi tidak bisa dieksploitasi, ya kan? Tidak bisa diambil hasilnya, dimanfaatkan, tapi tujuan utamanya adalah melindungi kelestarian lingkungan hidup. Misalnya begitu, kawasan lindung misalnya hutan. Nah, makanya ada aturan kan, ada undang-undangnya. Tak bisa menebang pohon sembarangan, apalagi kalau di hutan yang dijadikan sebagai kawasan lindung. Nah, itu dia. Karena fungsinya sudah jelas, fungsi utamanya melindungi kelestarian lingkungan hidup. Kalau itu nanti diganggu oleh manusia, maka efeknya balik lagi ke manusia. Kenapa nanti kita lihat, kok ada binatang yang sampai keluar dari misalnya ada harimau Sumatera pun bisa nampak ke permukiman warga. Kan ini pertanyaan kita. Kenapa harimau ini yang seharusnya tinggal di hutan nampak pula di permukiman warga? Nah, ini berarti sudah terganggu daripada habitatnya. Di mana habitatnya? Di dalam kawasan lindung. Ini tadi dia. Nah, maka makanya dikatakan dia kawasan lindung. Karena memang pada dasarnya melindungi daripada kelestarian lingkungan hidup. Itu contoh yang saya kasih. Kemudian, peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Nah, ini dia. Peruntukan ruang untuk fungsi budidaya ditetapkan pada kawasan budidaya. Nah, kawasan budidaya itu apa? Kawasan budidaya itu merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi potensi sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, dan sumber daya buatan. Ini dia. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh manusia tadi. Maka kawasan lindung tak bisa semena-mena saja masyarakat untuk memanfaatkan, tetapi sudah ada di dalam rencana tata ruang. Di dalam rencana tata ruang sudah ditetapkan yang mana bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan mana yang harus dilindungi. Yang selanjutnya dikatakan dengan kawasan lindung ataupun kawasan budidaya. Jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kita lanjut. Nah, ini dia. Dan harmonis. Oke, nah. Kita selanjutkan dalam penataan ruang itu sudah diatur asasnya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Ada berapa asas yang dalam itu? Ada keterpaduan, keserasian dan keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayaan dan keberhasilgunaan, kemudian keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas. Nah, kita kan meraba-raba ini sekali itu keterpaduan, keserasian, keselarasan, keseimbangan itu apa? Nah, tentu ini secara singkatnya saya sampaikan secara keseluruhan kesimpulan daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 daripada asas penataan ruang ini. Pertama, ya, itu harus transparansi. Dalam penataan ruang harus transparansi. Nah, kalau dikatakan harus transparansi, berarti ada keterbukaan terhadap masyarakat. Makanya ada peta rencana tata ruang. Kenapa ada setiap wilayah ada peta rencana tata ruang? Misalnya itu dipasang di jalan, ini peta pembangunan, kan gitu.
oh ini penataan ruang wilayah Kota Gunung Stok sudah jelas. Ini daerah pasarnya, ini daerah permukimannya, ini daerah perkantorannya. Nah ini kenapa harus terbuka? Nah kemudian ada keterpaduan. Nah ini juga kalau misalnya dalam proses pembangunan itu harus diperhatikan fungsi masing-masing terhadap perencanaannya. Kemudian harus berdaya guna. Nah, kemudian sifatnya keberlanjutannya ada. Keberlanjutannya ada. Makanya nanti dalam proses perencanaan itu 20 tahun. Itu nanti diatur dalam rencana tata ruang nasional. Itu prosesnya keberlanjutannya ada. Setiap nanti 1 sampai 5 tahun itu ada yang namanya evaluasi. Evaluasi, kenapa ada evaluasi? Ada berapa, misalnya kan ada bencana alam. Nah itu dilakukan evaluasi. Walaupun tadi dalam perencanaan 20 tahun, tapi bisa nanti ada perubahan untuk itu. Nah kemudian ada kebersamaan dan kemitraan. Kemudian perlindungan kepentingan umum. Bukan atas asas golongan, bukan atas asas pribadi, tapi ini kebutuhan umum atau kepentingan. Kemudian itu dilindungi oleh undang-undang sebagai kepastian hukum. Kemudian adil, dilakukan atau dilaksanakan secara merata. Nah, itu dia. Kemudian itu berhubungan dengan asas penataan ruang. Ada 9. Kita lanjut. Nah, secara umum tata ruang ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, rencana tata ruang wilayah nasional. Kemudian, rencana tata ruang wilayah provinsi. Lalu, selanjutnya rencana tata ruang wilayah kabupaten. Dan rencana tata ruang wilayah kota. Selanjutnya, kita pelajari satu persatu. Nah ini dia, ya. Kita belajar dulu rencana tata ruang wilayah nasional. Minggu depan kita belajar rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten. Sekarang kita masuk ke, nah ini sebagai gambaran hubungan antar RT RW nasional atau rencana tata ruang wilayah nasional, kemudian ke RT RW provinsi, dan turun ke RT RW kabupaten dan kota. Nah ini hubungannya. Kalau kamu lihat di bagian ini, rencana tata ruang nasional itu rencana inisinya itu adalah rencana tata ruang pulau. Artinya apa? Di rencana tata ruang pulau ini nanti akan ditentukan kawasan-kawasan strategis nasional. Nah ini. Nah kemudian ini nanti hasilnya akan turun ke provinsi. Akan turun ke provinsi dan masing-masing provinsi memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Ini nanti akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan gubernur. Namun titik ikatnya adalah peraturan pemerintah dari rencana tata ruang wilayah nasional. Nah, rencana tata ruang wilayah nasional ini itu masuk pada RPJP, rencana pembangunan jangka panjang nasional. Itulah yang saya katakan 20 tahun. Tetapi dengan catatan bisa dilakukan peninjauan 1 sampai 5 tahun. Mengapa? Karena catatan khusus. Misalnya ada bencana alam, ada sesuatu hal yang terjadi, sehingga rencana yang sudah dibuat bisa saja diubah dengan catatan-catatan. Nah, kemudian nanti ada juga yang namanya RPJM. Itulah yang katakan rencana pembangunan jangka menengah itu. Itulah evaluasinya dalam sekali di mata tahun. Oke. Kemudian ini setelah nanti sudah masuk ke rencana tata ruang wilayah provinsi, maka nanti di
turun ke rencana tata ruang wilayah kabupaten. Maka nanti ada yang namanya perda, peraturan daerah. Jadi di provinsi juga namanya juga perda, namun dikeluarkan oleh gubernur sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan di provinsi. Kemudian nanti atas dasar itu maka ditariklah perda. Tentu ada sinkronisasi atau hubungan yang jelas rencana tata ruang wilayah yang dibuat oleh provinsi di kabupaten. Nah ini turun nih, mulai dari nasional ke provinsi, baru ke provinsi mengembangkannya ke kemudian masuk ke kabupaten. Baru kabupaten yang mengetahui bagaimana kondisi wilayah yang sebenarnya. Maka ada namanya RTR, kawasan strategis kabupaten, atau rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten. Maka kabupaten itu sendiri yang lebih tahu. Begitu dengan kota. Oke. Selanjutnya, rencana tata ruang wilayah nasional. Nah, kita masuk sekarang ke rencana tata ruang wilayah nasional. Rencana tata ruang wilayah nasional ini merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Nah, karena kita negara kepulauan, maka dikatakan RTR pulau, rencana tata ruang pulau namanya. Sehingga arahan dan kebijakan itu masing-masing pulau. Misalnya di Pulau Sumatera bagaimana kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah yang diatur di skala nasional. Nah, penyusunan RT/RW nasional ini ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Nah, ini saya katakan tadi. Diatur di dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang pedoman penyusunan RT/RW. Nah, jangka waktu RT/RWN ini adalah 20 tahun. Namun, ini nanti bisa dilakukan peninjauan kembali lebih dari 1 kali dalam 5 tahun. Kemudian, rencana tata wilayah nasional ini memuat yang pertama nanti ada tujuan, kemudian ada kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional. Kemudian rencana struktur ruang wilayah nasional dan rencana pola ruang wilayah nasional. Oke, sebelum saya menjelaskan ini, maka kita tinggal 1 menit lagi. Jadi, jika nanti tiba-tiba saya keluar, Anda jangan keluar dari room ya. Biarkan saja dulu. Anda tetap di room, saya bisa nanti kembali masuk di room yang sama. Jadi kalau saya nanti terhenti saya, ya nggak apa-apa, biarkan saja dulu. Mungkin nanti 1-2 menit saya akan kembali lagi. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Saya lanjutkan. Kita masuk pada tujuan daripada rencana tata ruang wilayah nasional. Nah, penataan ruang wilayah nasional ini bertujuan untuk mewujudkan yang pertama, ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kemudian, keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan. Adanya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten. Kemudian, keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jadi bisa dikatakan ini wilayah tata ruang wilayah nasional ini sifatnya lebih luas. Kenapa? Karena langsung turun dari presiden sendiri sebagai pimpinan tertinggi negara. Nah, di sini dia akan mengatur bagaimana adanya perpaduan pemanfaatan ruang ini, baik darat
Oke, sudah masuk yang lain ya? Sudah masuk? Bagaimana? Sudah terlihat layar saya? Sudah, Pak. Oke, tapi masih ada kawan-kawan yang belum masuk. Oke, nggak apa-apa lah. Biar mereka nanti bisa masuk. Saya lanjutkan. Nah, kemudian ada keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten, kota dalam rangka pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Kemudian pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemudian keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah. Lalu keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor. Dan terakhir, pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kebijakan dan strategi RT-RWN atau Rencana Tata Wilayah Nasional ini. Yang pertama kita lihat bagaimana kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruangnya. Nah, yang pertama, adanya peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki. Nah, ini kebijakannya. Adanya peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata. Nah, maka jangan berpikir kita nanti diduakan pemerintah. Kenapa? Karena saat ini pemerintah lebih fokus untuk meningkatkan akses pelayanan perkotaan di wilayah timur. Kenapa? Karena selama ini tidak ada, belum merata, di mana sudah lebih maju pembangunan di daerah barat. Pulau-pulau yang ada di barat ini dibandingkan yang ada di timur. Maka fokus pemerintah dalam proses pembangunan saat ini lebih ke timur. Biar nanti ada pemerataan. Bagaimana melihat adanya pemerataan itu? Dilihat dari harga barang. Di daerah Papua tinggi-tinggi harga barang. Kenapa? Karena aksesibilitasnya. Maka perlu ini dibangun dulu aksesnya. Maka jangan merasa kita diduakan di daerah barat ini. Kenapa? Karena kita sudah aksesnya sudah bagus. Buktinya apa? Harga barang juga ya katakan saat ini normal dibandingkan dengan daerah di timur. Nah ini dia. Karena ada kesenjangan itulah makanya arah adanya kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang ini di Indonesia. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah nasional. Ini dia. Yang pertama, pelayanan jaringan prasarana transportasi. Nah, saya sudah masuk di adik kelasmu ya. Saya adik kelasmu minggu lalu, saya menyampaikan tentang salah satu wujud daripada visi misi presiden kita di periode pertamanya, yaitu aksesibilitas laut. Makanya ada yang namanya tol laut. Nah ini kan tol laut. Bagaimana bisa dibangun laut itu? Adanya jalan tol begitu. Tapi bukan itu makna sebenarnya. Tol laut dimaksudkan di sini biar ada konektivitas yang lancar antar satu pulau dengan pulau yang lain, dengan adanya pembangunan pelabuhan di setiap pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah itu dia. Maka ketika nanti sudah dibangun pelabuhan di setiap pulau, maka jelas konektivitas antar satu pulau dengan pulau yang lain menjadi lancar kan begitu. Nah itulah dia salah satu daripada peningkatan kualitas pelayanan jaringan prasarana transportasi. Kemudian telekomunikasi. Nah kita juga sudah memasang kabel bawah laut.
ya kan? Kita punya kabel bawah laut. Nah ini untuk apa? Biar meningkatkan daripada jaringan telekomunikasi. Nah sekarang energi, begitu juga. Kita sudah memiliki banyak inovasi baru, misalnya pembangkit listrik yang secara non konvensional. Nah, pembangkit listrik secara non konvensional ini maksudnya itu bisa diperbaharui, misalnya tenaga surya. Kalau dia nanti konvensional, berarti ini misalnya minyak bumi. Nah, minyak bumi ini bisa diperbaharui, tidak bisa. Rusak ya sudah, kan begitu. Tapi kalau misalnya angin, masih bisa diperbaharui. Angin, air, sinar matahari, itu non-konvensional. Nah, ini karena kita memanfaatkan energinya, maka inilah sekarang inovasi kita. Adanya panel surya, di mana kita tidak menggunakan lagi bahan bakar untuk membangkitkan tenaga listrik, tapi kita cukup menggunakan energi panas, kemudian energi gerak, energi kinetik diubah menjadi energi listrik. Misalnya seperti adanya kincir angin, seperti yang ada di Belanda. Kemudian energi pasang surut air laut. Kemudian adanya turbin di air terjun untuk membangkitkan tenaga listrik. Nah ini dia tadi peningkatan kualitas. Nah di mana itu diatur di dalam rencana tata ruang wilayah nasional. Walaupun nanti turun ke provinsi misalnya, bisa dikembangkan ini di Sumatera Utara, ada air terjun Piso-Piso, akan begitu. Nah, dalam rencana tata ruang wilayah nasional, dia hanya membicarakan itu, bahwa di sana ada potensi untuk dikembangkannya pembangkit listrik, dilihat daripada adanya fenomena alam yang bisa membawa dampak positif terhadap masyarakat di sekitar itu. Namun nanti wilayah provinsi lah yang mengambil itu. Oh iya, berarti saya mengembangkan di wilayah saya. Nah, kemudian yang kedua, kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang. Yang pertama, kebijakan strategi pengembangan kawasan lindung. Nah, makanya di sini sama kita, kalau saya juga pernah berapa kali melakukan trekking di Sibayak, ya, di Pegunungan Sibayak itu adalah kawasan lindung itu. Sudah ada di situ dibuat. Sudah ada pamflet daripada pemerintah dikatakan itu adalah kawasan lindung. Sudah. Tidak bisa itu dibawa naungan pemerintah. Jadi ini salah satunya misalnya adanya polisi hutan. Ya. Nah ini merupakan sebuah peningkatan ya. Bagaimana dilakukan sebuah kebijakan dalam mengembangkan kawasan lindung ini. Makanya ada polisi hutan itu. Tidak sembarangan, misalnya ada pula yang mengambil kayu di hutan, maka tidak diizinkan. Disitulah adanya dimanfaatkan namanya polisi hutan ini. Kemudian kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya. Nah, di kawasan budidaya juga, sekalipun manusia bisa memanfaatkan secara bebas, namun terikat dengan undang-undang. Jangan Anda mengatakan, oh ini saya boleh-boleh saja seperti itu. Tidak bisa. Saya ambil contoh. Tidak bisa dilakukan pembangunan di pinggir sungai. Sudah jelas itu. Sebenarnya kalau misalnya sama kita di Kota Gunung Kidul itu salah pembangunan ini. Sudah ada aturannya itu. 20 meter dari bibir sungai. Tidak bisa dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya. Itu dibebaskan itu. Kenapa dibebaskan? Menghindari adanya longsor tebing sungai. Dibebaskan sejauh 20 meter. Namun bagaimana kenyataannya? Tidak seperti itu. Kenapa? Karena pelaksanaan kebijakan tidak ketat. Itu dia. Makanya ada izin dalam melakukan pembangunan. Ada izinnya ya. Izin mendirikan bangunan.
Nah, di situ diatur sebenarnya. Itu ada sinkronisasi. Bagaimana apakah layakkah diberikan izin untuk membangun di daerahnya. Kan begitu. Tapi bagaimana pelaksanaannya di lapangan? Ya ini tergantung kepada manusia sebagai pelakunya, kan begitu. Undang-undang sudah jelas. Tapi bagaimana realita? Bagaimana kita menjalankan kebijakan-kebijakan ini? Maka kembali lagi kepada pemangku-pemangku kepentingan kita. Ini deh. Nah, kemudian selanjutnya, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis nasional. Nah, jadi dari beberapa hal ini saya berikan pemahaman kepada Anda bahwa sebagai kita orang geografi yang sudah belajar tentang hal ini, tentu kita bisa berpikir bagaimana kita sebagai siswa ya menempatkan diri dalam hal ini, terutama misalnya ada Anda orang tua melakukan pembangunan, mendatarkan tanah dan segala macamnya, ya harus kita perhatikan risiko-risiko yang akan terjadi. Jadi kita sebagai pelakunya di dalam, kan begitu. Jangan sembarangan kita melakukan misalnya membangun atau menggali sebuah lahan yang kemudian nanti berefek kepada longsor. Maka perlu diperhatikan itu dan segala macam. Kenapa? Karena pada dasarnya pemerintah tidak sejauh itu matanya melihat sedetail itu. Karena masih banyak hal-hal yang diperhatikan yang lain. Namun sebagai masyarakat yang sadar terhadap kualitas lingkungan, maka kita harus memulai dari diri sendiri. Next. Nah, perencanaan tata ruang itu sudah masuk ke dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, upaya mengalokasikan beragam kegiatan dalam ruang. Itulah perencanaan tata ruang itu. Dalam proses pelaksanaannya, kemudian upaya kompromi terhadap berbagai sudut pandang pemanfaatan ruang atau mekanisme mediasi ruang. Nah, dalam proses perencanaan harus ada kompromi. Biar apa? Untuk mempertimbangkan berbagai hal-hal resiko. Sehingga ada yang namanya mediasi ruang. Kemudian, alokasi ruang dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu fisik, lingkungan, sosial, dan ekonomi. Artinya, dalam merencanakan sesuatu hal, khususnya dalam tata ruang, maka diperhatikan aspek-aspek fisiknya, lingkungannya, seperti politiknya, sosial, ekonomi, ada enggak manfaatnya? Akan begitu. Ada enggak hubungannya dengan ini kegiatan interaksi antar masyarakat? Nah, kemudian dalam proses perencanaannya juga harus dilibatkan masyarakat. Kan begitu. Dalam prosesnya harus dilibatkan masyarakat. Kenapa? Karena yang lebih tahu kondisi lingkungan itu adalah masyarakat yang tinggal di daerah itu. Maka pemerintah itu tidak sembarangan membuat sebuah rencana, kemudian dia hanya melihat dari jauh, tidak. Dia bisa meneropong dari jauh seperti itu. Tapi makanya nanti ada orang-orang yang turun ke lapangan, akan begitu, meninjau lagi ke lapangan. Kemudian setelah ditinjau bagaimana lokasinya, lalu dimuatlah di dalam rencana. Oke, bagaimana? Jelas ya? Jelas, Pak. Bagaimana? Jelas, Pak. Jelas ya? Mas, Oke, baik. Jelas, Pak. Jadi itulah materi kita. Jelas, Pak. Nah, untuk selanjutnya ini kan kita internasional tadi ini. Jadi kita lebih banyak bicara nasional. Nah, dari awal saya menjelaskan apa itu tata ruang, pengertian hubungan antara satu sama lainnya. Kemudian masuk kita ke rencana tata ruang nasional sudah selesai. Minggu depan kita lanjut pada sesi kedua, yaitu rencana tata ruang wilayah provinsi dan
kabupaten. Untuk mengisi absenmu pada hari ini, silakan ketik nama dan kelas di kolom chat pada Zoom ini. Saya berikan kesempatan untuk itu. Boleh bertanya, Pak? Oke, silakan. Pertanyaan saya, Pak, mengenai yang slide terakhir tadi, mengenai tata ruang. Oke. Dan yang kita bahas sekarang ini mengenai RT RWN. RT RWN. Ya, rencana tata ruang wilayah nasional. Ya, Pak. Yang saya pertanyakan di situ, mengapa tata ruang pada slide terakhir itu dipengaruhi oleh aspek lingkungan, politik, dan sosial, Pak? Oke. Terus untuk mengenai pengaruh daripada politik, apakah itu politiknya mulai dari tingkat nasional ke bawahnya nanti, Pak? Sekian. Oke. Saya tampilkan. Oh, ini. Yang ini yang kamu maksudkan? Yang Yang nomor mulai tiganya. dari Nomor tiganya. Ya, benar. Alokasi ruang dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu fisik, lingkungan, politik, sosial, dan ekonomi. Nah, pertanyaan tadi kenapa dipengaruhi oleh politik ya? Benar, Pak. Lingkungan, sosial, politik juga, Pak. Oh iya. Jadi Yap. garis bawahi dulu, politik ini maksud di sini adalah bukan jangan kamu katakan politik ini lebih kepada arah negatifnya, tidak. Beda politik yang ke arah negatif. Di sini dalam pemerintahan kita demokrasi yang jelas, maka kita bagaimanapun ya harus masuk terjun ke dalam dunia politik. Namun bagaimana arah kebijakannya tentu ini dalam perencanaannya maka dilibatkan pemangku kepentingan, maka masuk dalam unsur politik dari situ. Kemudian dilihat fisiknya bagaimana. Nah, di sini kan udah jelas dalam proses perencanaan tata ruang itu kan fisik adalah alamnya, kan alamnya. Bagaimana? Maka sudah sangat terikat. Kenapa? Karena memang ini tujuan utama kan. Bagaimana mengembangkan fisik daripada alam Indonesia ini kan. Jadi fisiknya bagaimana? Nah, kemudian lingkungan. Kenapa lingkungan? Karena ada dampak antara pengembangan fisik terhadap kerusakan lingkungan, terhadap kualitas lingkungan. Apakah nanti lingkungan semakin baik atau semakin buruk? Nah, jadi ini dia. Kemudian sosial dan ekonomi. Nah, sudah jelas ini. Karena proses perencanaan tata ruang ini hubungannya dengan memperbaiki kualitas daripada masyarakat kita. Mengembangkan negara kita, mengembangkan wilayah kita. Tentu ini adalah hubungannya interaksi masyarakat. Apakah nanti contohnya pembangunan sarana prasarana sosial ekonomi masyarakat. Nah, contoh pasar. Maka diperhatikan bagaimana kegiatan masyarakat dalam itu. Apakah mereka konsumtif atau tidak? Apakah mereka memiliki modal untuk mengembangkan usahanya nanti setelah dibangun pasar atau bagaimana? Nah, ada enggak sumber daya manusia yang bisa dimanfaatkan untuk ditempatkan di dalam prasarana yang sudah dibangun ini? Misalnya pasar. Nah itu dia. Jadi ada berbagai macam hal yang diperhatikan, termasuk misalnya memberikan keuntungan enggak kepada masyarakat. Apakah nanti masyarakat semakin baik perekonomiannya atau tidak dengan adanya sarana prasarana. Misalnya di Kota Gunung Stoli sekarang ya. Kota Gunung Stoli kan membangun itu Taman Yahoo dengan memperhatikan berbagai macam. Tapi kita saya masuk ke kabupaten ini ya. Namun sama halnya seperti itu juga di rencana tata ruang nasional. Artinya diperhatikan
apakah masyarakatnya nanti semakin baik kualitasnya atau bagaimana, dilihat daripada pendapatan. Apakah karena ini nanti pendapatan masyarakat berhubungan dengan pendapatan per kapita negara kan di GNP-nya. Karena ini berpengaruh. Bagaimana? Sudah jelas sampai di situ? Ya, satu lagi Pak. Oke. Mengenai politik ini Pak. Siapa saja oknum yang terlibat untuk mengarahkan perencanaan tata ruang itu Pak. Terus apa yang mereka lakukan sehingga pendapat mereka itu selalu berkaitan pada perencanaan tata ruang Pak. Sehingga yang dirancang itu nanti termasuk pendapat mereka sendiri Pak. Oke, ini kan balik lagi kita ke sini. Bagian Ada politik. tadi saya politiknya kan gini. Jadi siapa saja yang berpengaruh tentu adalah pemerintah, mulai dari presiden. Namun nanti dipertimbangkan di dalam rapat dewan sebagai wakil rakyat, ya kan? Nanti diberikan usulan ya di situ disahkan kan begitu. Nah, dalam proses perencanaannya melibatkan pihak termasuk daripada masyarakat ini. Kenapa? Dalam proses perencanaan misalnya seperti tadi kan, bagaimana tahu pemerintah sebenarnya kalau di sini ada destinasi wisata di pulaunya sini? Itu adalah masyarakat lokal. Ya kan kita ya, kita akan memberikan promosi, memberikannya apa namanya itu ya, memberikan bagaimana halnya supaya pemerintah bisa memperhatikan kita di pulaunya sini kan begitu. Sehingga nanti setelah itu mereka kan akan mengusulkan itu bahwa salah satu kawasan strategis itu untuk dijadikan sebagai daerah wisata, daerah destinasi wisata, itu salah satunya Pulau Nias kan begitu. Ini kan diatur dalam rencana tata ruang. Nah tentu kenapa bisa hal ini tadi bisa terjadi? Tentu ini adalah akibat kerjasama dari masyarakat mulai dari bawah kan begitu. Kita sebagai masyarakat lokal ya tentu kan kita mau juga kalau misalnya wilayah kita dibangun. Nah tentu itulah pelibatan masyarakat ini dalam kondisi perencanaan. Nah kemudian ini akan naik ke atas kan begitu. Misalnya sebagai wakil rakyat akan memberikan suara kita untuk itu. Nah, jadi kalau dikatakan bagaimana siapa saja yang terlibat dalam itu dia tadi masyarakat kecil pun kita di sini terlibat, namun walaupun secara tidak langsung kita yang menentukan itu tidak, tapi sudah ada pemerintah yang menentukan itu, namun segala macam pendapat, segala macam bagaimana tadi pendapat bisa masuk dalam perencanaan, maka itu adalah dimulai dari bawah. Ada tambahan lagi Pak. Oke. Kan kita tahu dalam berpolitik ini tentunya ada istilah berbeda pendapat. Betul. Nah, Bapak sudah menjelaskan tadi bahwa yang merancang tata ruang ini adalah sebagian besarnya dari pemerintah. Pemerintah. Nah, bagaimana Pak jika dalam pembahasan pada parlemen atau para orang pemangku politik penting, tidak sependapat dengan rencana daripada pemerintah? Apakah pemerintah bisa menetapkan saja Pak ataupun mengambil kebijakan kalau memang pihak daripada politik itu tidak sependapat dengan apa yang dirancang pemerintah? Sekian Pak. Oke. Nah, jadi hanya ada peraturan pemerintah. Karena ada peraturan pemerintah. Menanggapi Pak. Nah, iya, silakan. Oh iya, Devin, silakan Devin. Baik, saya sedikit menanggapi dan memberikan sedikit pendapat tentang pertanyaan dari teman kita Eli dari tadi. Memiliki beberapa pertanyaan, saya rasa sedikit
walaupun sedikit melenceng daripada pembelajaran kita, karena yang kita pelajari sebenarnya bukan tentang siapa yang yang menentukan, siapa yang memutuskan, tetapi yang kita pelajari lebih mendalamnya yaitu sebetapa strategisnya perencanaan tata ruang. Nah, di sana tadi dia telah mengulangi pertanyaannya yang terakhir, yaitu bagaimana jika tidak sependapat, ya. Nah, saya sedikit memberikan pendapat. Dalam penyusunan perencanaan tata ruang ini, yang memang yang lebih berwenang adalah pemerintah, namun lebih besar dipercayakan mungkin ada dinas terkait seperti dinas PUPR yang merupakan bertanggung jawab lebih besar dalam perencanaan tata ruang ini. Dan perencanaan tata ruang ini juga dilaksanakan tidak semata-mata pendapat dari pemerintah saja. Contohnya kemarin kita tahu ada penyusunan RPJMD Kota Gunung Sitoli atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Nah, itu dikumpulkan dari aspirasi-aspirasi masyarakat, dikumpulkan dari tokoh-tokoh masyarakat, tidak diambil keputusan sepihak. Nah, seandainya ada perbedaan pendapat, di sanalah tadi adanya perbedaan pendapat akan dibetulkan, tidak diambil keputusan sepihak saja, sehingga suatu nanti keputusan bisa tercipta jika sudah terjadinya musyawarah, sehingga yang diputuskan adalah apa musyawarah yang telah disetujui. Terima kasih. Oke, baik, saya menanggapi Pak. Oke. Jadi saudara, terima kasih penjelasannya dulu. Tentu dalam pemikiran saya bahwasanya setiap politik itu tidak tidak selamanya berjalan sesuai pendapat ataupun mufakat bersama. Tentu saudara tadi belum menyinggung mengenai pertanyaan saya ini, apakah bisa diambil kebijakan ya oleh pemerintah, ataupun kalau memang pemerintah sudah membuat keputusan yang memang akurat, tetapi para anggota pemangku politik berbeda pendapat, apakah bisa tidak jadi yang sudah dirancang daripada pemerintah tadi. Seperti yang saya sampaikan bahwa tidak selamanya orang ya daripada DPR itu selalu menyetujui apa keputusan pemerintah. Begitu yang saya tahu ketika saya lihat di berita, ya banyak gejolak yang memang ingin menghalang-halangi pemerintah. Nah, itu yang saya tanyakan, apakah pemerintah bisa mengambil kebijakan ataupun bisa membuat keputusan ya apabila para anggota dewan itu tidak menyetujui apa yang sudah dirancang pemerintah. Sekian. Sekali lagi menanggapi Pak ini yang terakhir, bisa? Apa itu? Oke, silakan itu. Di sini tadi yang menjadi permasalahan, dulu saya baca kembali, alokasi ruang dipengaruhi oleh berbagai aspek, yaitu fisik, lingkungan, politik, sosial, dan budaya. Yang menjadi pertanyaan dari teman kita adalah politik. Saya dulu tegaskan kepada teman kita David Darius, politik ini bukan semata-mata tentang kekuasaan pemerintahan, tetapi kita harus mengetahui, saya tanyakan, contohnya bagaimana kondisi politik di negara kita saat ini? Sudah baik-baik saja atau bagaimana? Contohnya kita berpindah ke Papua sana, bagaimana kondisi politik di sana? Tentunya kita tahu saat ini kondisi politik di Papua tidak sedang baik-baik saja. Nah, saya ulangi bahwa politik bukan hanya semata-mata tentang kekuasaan. Makanya di sini dikatakan alokasi ruang ini dipengaruhi oleh kondisi politik. Bagaimana? Apakah sedang baik-baik saja atau tidak, sehingga dapat berpengaruh alokasi perencanaan ruangnya nanti. Sehingga kita jangan menyimpulkan bahwa politik itu tidak semata-mata tentang kekuasaan, keputusan, dan pemerintah. Tetapi kondisinya bagaimana? Bagaimana kondisi politik di suatu daerah tersebut? Apakah sedang tentram atau sedang mengalami berbagai gejolak? Sehingga nanti
memengaruhi perancangan tata ruang. Terima kasih. Saya rasa cukup. Oke, baik. Sebenarnya, saya sudah terima kasih Devrin sudah memberikan masukan-masukan kepada kawan kamu Elifidarius, dan tentu yang lainnya juga sudah mendengar bagaimana interaksi di antara Elifidarius dengan Devrin. Nah, kemudian saya lihat juga di sini kita tinggal ada 5 menit lagi, maka kita tidak bisa menampung banyak pertanyaan di sini. Namun jika memang ada nanti pertanyaan yang masih bingung, terutama untuk rencana tata ruang wilayah ini, bisa chat saya secara pribadi ataupun pakai voice note saja. Tidak harus tidak harus diketik-ketik, capek mengetik pertanyaan, jadi voice note saja, sama-sama. Kemudian saya sedikit tadi ambil seperti yang dikatakan oleh, nanti kita bahas lebih lanjut itu yang dikatakan sudah perintah, misalnya lebih berperan di wilayah kota ada PUP kan begitu nanti. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut, tapi apa yang dikatakan oleh Stephen sekali, itu ada dinas, ya kan, dinas PU namanya kan begitu. Kan sering kita dengar seperti itu. Nah, mereka biasanya yang mengetahui lebih banyak tentang rencana tata ruang di wilayah, di masing-masing daerah. Oke, baik. Itu saja dulu untuk pertemuan ini, dan untuk memantapkan lagi nanti pengetahuan kamu, bisa nanti mencari referensi di internet atau di buku-buku yang lain, karena itu semua sudah bisa kita pelajari secara bebas. Baik, demikian dulu ya. Bagaimana semua? Sudah. Terima kasih atas jawabannya. Siap. Oke. Baik Pak, terima kasih. Devrin. Oke, demikian ya. Dan baik, Pak. kita berjumpa di minggu depan. Selamat pagi. Selamat Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Eli. Pagi, kawan.